Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dalam pelajaran biologi. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari sistem sirkulasi atau peredaran darah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sel darah merah atau disebut eritrosit. Jadi eritrosit ini penting pada tubuh kita. Kenapa kok penting? Karena jumlah eritrosit itu jauh lebih banyak daripada sel darah yang lain ya. Warna eritrosit ini berwarna merah karena mengandung hemin atau heme ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi jumlah sel darah merah untuk pria dan wanita itu berbeda ya anak-anak ya. Untuk pria itu sekitar 5 sampai 5,5 juta tiap mili, sedangkan untuk wanita itu 4,5 sampai 5 juta mili. Ini untuk pria dan wanita yang tinggal di dataran rendah ya. Sedangkan untuk pria dan wanita yang tinggal di dataran tinggi itu jauh lebih banyak daripada ini. Jadi untuk pria yang tinggal di dataran tinggi itu sekitar 5,5 sampai 6 juta tiap mili. Dan untuk wanitanya 5,5 sampai 5,5 juta tiap mili. Itu yang tinggal di dataran tinggi ya. Jadi beda 500.000. Oke, bentuk dari sel darah merah ini bikonkav. Bikonkav itu artinya pada bagian tepinya itu tebal, sedangkan bagian tengahnya itu agak tipis ya, jadi agak masuk ke dalam. Jadi bentuk yang bikonkav itu seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ini bentuk dari bikonkav ya anak-anak ya. Jadi yang bagian tepinya ini lebih tebal, sedangkan bagian tengahnya ini agak tipis, jadi agak dalam. Ini kita lihat dari samping ya, ini dari samping. Sedangkan kalau kita lihat dari atas itu seperti ini. Nah ini ya, jadi tengahnya ini agak masuk ke dalam, jadi agak tipis, sedangkan tepinya ini agak lebih tebal. Oke, selamat ya. Oke, kita lanjutkan. Masih sel darah merah ya. Nah, umur dari eritrosit itu sekitar 120 hari. Setelah 120 hari, maka eritrosit akan dirombak di hati untuk dijadikan eritrosit yang baru. Karena eritrosit yang sudah tua itu tidak bagus ya untuk tubuh kita, sehingga harus dirombak lagi. Kemudian untuk penyakit kekurangan eritrosit ini disebut anemia. Kurang ya, jadi eritrosit kan di dalamnya ada hemin ya. Nah, ini nanti akan, kalau kekurangan nanti akan menjadi anemia kalau tidak bisa mengikat zat besi atau kekurangan zat besi. Kemudian di dalam eritrosit ini mengandung jaringan bunga karang atau stroma ya, dan juga hemoglobin. Nah, hemoglobin ini terdiri atas heme dan globin. Dan ini nanti hemoglobin ini nanti yang akan dirombak di hati ini ya. Kalau sudah 120 hari, maka yang dirombak itu hemoglobin ini menjadi hemin dan globin. Disingkat HP ya, jangan dibalik, nanti artinya beda. Kemudian lanjut. Nah, membran selnya itu terdiri atas, ini membran sel dari sel darah merah ya, terdiri atas protein, lipid, dan karbohidrat.
Jadi ini perbandingannya 65% protein, 32% lemak, dan 3% karbohidrat. Proteinnya di sini itu namanya protein stromatin. Ini pada sel darah merah ya. Sedangkan lemaknya itu ada 3 macam jenis lemak, ada sefalin, lecitin, dan kolesterol. Untuk karbohidratnya itu glukosa. Jadi semuanya ini yang ada di dalam sel darah merah kita. Jadi sel darah merah itu mengandung protein, lipid, dan karbohidrat. Dan juga sel darah merah ini juga akan mengangkut semua nutrisi yang kita makan ya anak-anak ya, terus diedarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi karena jumlah sel darah merah itu sangat banyak, dari 5 sampai 6 juta sel ya tiap mili, sehingga ini sangat penting sekali untuk tubuh kita ya. Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa videonya ini tadi dicatat ya anak-anak ya, dipahami, dicatat, terus dipelajari lagi supaya ingat. Oh ya, untuk video kali ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya yang terkait dengan sel darah merah. Jadi pertanyaannya, kenapa sih sel darah merah untuk orang yang tinggal di dataran rendah dan di dataran tinggi itu berbeda? Tadi kan sudah saya terangkan, orang yang tinggal di dataran rendah jumlah sel darah merahnya itu sekitar 5 sampai 5 juta sel ya tiap mili untuk yang laki. Untuk yang pria, sedangkan yang pada wanita itu 4,5 sampai 5 juta sel. Sedangkan untuk di dataran tinggi itu lebih dari 5,5 juta sel. Nah, itu tadi pertanyaannya, mengapa orang yang tinggal di dataran tinggi memiliki jumlah sel darah merah lebih banyak daripada orang yang tinggal di dataran rendah? Oke anak-anak, jawabannya bisa langsung ditulis ke WA saya. Jangan di grup ya, langsung ke WA saya supaya tidak ada penyontekan massal. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.